Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Sekarang hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 maksud saya, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Siapa yang bisa baca doa, mimpin? Furkan. Oke, silakan Furkan, dipimpin doanya dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk menambah semangat, ya, menambah semangat kita pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita menyanyi lagu Indonesia Raya? Setuju? Oke, sekarang sebelum kita nyanyi Indonesia Raya, berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, berdiri. Siap ya? Bapak pimpin ya. Mulai dari poin ketiga. Ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum semuanya dimulai, Bapak presensi dulu ya. Yang pertama yaitu Arif Kulian Bayanaka. Pakai hadir Pak. Oke. Kemudian Bima Al Khaisar. Daniel Zamroni. Dia masuk ya? Oh iya ya. Kemudian Muhammad Khalilur Rahman. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Hadir Pak. Gurata Yun Al Surawi.
Sakina Aulia, Hadir, Pak. Sri Yulanda, Samsul Huda, Hadir, Pak. Zainul Furkan, Hadir, Pak. Ahmad Rehan. Hadir, Pak. Siap. Baik, Ustaz. Oke, kemudian kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nanti setelah kalian belajar ciri-ciri makhluk hidup ini, kalian diharapkan bisa mengetahui dan menjabarkan apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Itu yang pertama. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh makhluk hidup. Bahkan kalian juga diharapkan setelah pelajaran ini kalian bisa karena kita juga akan mempelajari tentang lagu cicak-cicak di dinding. Nanti kalian juga diharapkan bisa menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding dengan baik, ya. Kalian bisa menemukan pola dan iramanya secara tepat. Selain itu, ya, setelah kalian belajar ini, kalian juga diharapkan bisa menentukan jumlah bilangan, nama bilangan dan lambang bilangan. Baik ya. Kita akan segera mulai. Ini Bapak bagikan dulu buku paketnya. Silahkan dibuka ya, sesuai. Jadi ketika kita ada di suatu lingkungan, itu juga kita tidak lepas dari makhluk hidup yang lain, ya. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Nah, makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Baik, Pak Najani jelaskan ya. Jadi makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Ya, makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manusia. Siapa manusia contohnya? Contohnya bukan itu manusia. Arif juga manusia, ya. Itu contohnya manusia. Kemudian ada lagi hewan. Contoh-contoh hewan apa saja, yo? Kucing, apa lagi? Ayam, kerbau, sapi, apa lagi? Singa, apa lagi? Hah? Ikan, buaya. Oke, sekarang ciri berikutnya adalah tumbuhan. Ada yang tahu contohnya tumbuhan? Contohnya bunga matahari, bunga mawar, kelapa, pepaya, itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, ketiga makhluk ini ternyata mempunyai ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Nah, sebuah makhluk hidup itu pasti mempunyai ciri-ciri sehingga dia disebut sebagai makhluk hidup. Yang pertama, ciri makhluk hidup yang pertama yaitu apa tadi? Bukunya bernapas, ya, bernapas. Nah, jadi ya gitu ya, itu makhluk hidup bisa dikatakan makhluk hidup ketika dia bernapas. Ya. Bernapasnya makhluk hidup itu beda-beda. Bernapasnya makhluk hidup itu beda-beda. Kalau manusia bernapas pakai apa, Catherine? Paru-paru menggunakan hidung. Kalau ikan bernapas dengan
Dengan apa? Insang. Insang. Kalau serangga lain lagi. Serangga bernapas dengan trakea. Ya. Nah, ciri-ciri berikutnya apa saja lagi? Setelah bernapas yaitu bergerak. Bagus. Nah, bergeraknya makhluk hidup itu berbeda-beda. Contoh sekarang manusia berjalan menggunakan Kaki. kaki. Ya, jadi manusia berpindah tempat bisa menggunakan kaki, bisa menggunakan tangan. Ya. Kalau burung bergerak menggunakan sayap, dia burung terbang menggunakan sayap. Kemudian kalau ikan bergerak menggunakan siripnya, ya, siripnya. Oke, berikutnya. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya yaitu berkembang biak. Nah, berkembang biak. Berkembang biak, ya. Manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau hewan Bapak tanya berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Contohnya ada yang bertelur, ada juga yang beranak. Coba ini nanya Bang Jenny. Coba saya tanya ya. Hewan apa yang bertelur? Ayam. Selain ayam? Cicak. Apa lagi? Burung. Apa lagi? Itik. Ikan. Banyak ya. Angsa. Bagus. Nah, kalau yang beranak, coba kalau yang beranak. Kucing. Apa lagi? Sapi, kuda, kerbau, zebra, kambing dan lain sebagainya. Nah, setelah berkembang biak, berikutnya apa lagi? Ciri-cirinya yaitu tumbuh. Ya, tumbuh. Ya. Disebut makhluk hidup karena makhluk hidup itu bisa tumbuh. Artinya makhluk hidup itu bisa dari kecil akhirnya bisa menjadi besar. Itu yang disebut sebagai tumbuh. Ya. Awalnya ada anak ayam menetas dari kecil, lama-lama akhirnya dia menjadi ayam jago. Ya, itu yang namanya tumbuh. Atau kalian misalnya menanam biji rambutan misalnya di dalam pot ya Bibi ya. Menanam biji rambutan dalam pot, kemudian lama-lama akan tumbuh. Itu yang disebut sebagai tumbuh. Kalau bukan makhluk hidup, dia tidak akan pernah tumbuh. Contoh, sekarang kalian pernah lihat batu? Nah, batu walaupun setiap hari kalian siram, kalian rawat, kira-kira akan tumbuh tidak? Tidak, batu tidak akan bisa menjadi besar karena batu itu bukan makhluk hidup ya. Kalau makhluk hidup ketika dia diberi makan, kalian ya ketika diberi makan, diberi minum oleh orang tuanya setiap hari, maka kalian dari kecil bisa berubah menjadi besar ya. Itu yang disebut sebagai tumbuh. Ciri-ciri berikutnya apa lagi? Ciri-ciri berikutnya yaitu makan. Nah, jadi ternyata yang namanya makhluk hidup itu pasti membutuhkan makan. Makanan makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Tidak semuanya makhluk hidup itu makan makanan yang sama. Contoh, kalau manusia makan apa anak? Nasi dan ikan. Banyak ya. Ada makanan kita nasi, ikan, sayur. Kemudian lagi kalau kita malam-malam sakit perut kita bisa masak mie. Ya, mie juga makanannya kita. Telur, kemudian juga ayam geprek. Tahu ayam geprek? Nah, ya itu juga makanan manusia. Nah, kalau hewan lain lagi, hewan itu dibagi menjadi dua
dua model makanan. Yang pertama yaitu karnivora, yang kedua yaitu herbivora. Nah, herbivora ini ya, herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya. Dalam kurung saya sebut makan tumbuhan ya. Coba Bapak tanya sekarang, hewan apa yang makan tumbuhan? Sapi apa lagi? Kambing. Terus? Kuda. Kelinci. Hah? Burung makan tumbuhan? Burung apa makan tumbuhan? Oh ada, burung makan tumbuhan. Burung pipit itu makan padi. Betul. Ada. Nah sekarang juga ada lagi karnivora. Karnivora. Oh ternyata ada 3 ya. Bawa lupa ada 3. Karnivora itu adalah pemakan daging. Nah, hewan apa yo pemakan daging? Singa. Harimau. Kucing. Apa lagi? Hah? Macan-macan apa ini? Oh, takutnya Bapak macan hantu ini ya. Jadi macan itu juga pemakan daging ya. Itu contoh-contohnya pemakan daging. Nah, ternyata ada lagi yaitu omnivora. Omnivora. Ya, omnivora. Ini pemakan tumbuhan dan daging. Tuh, coba siapa yang tahu hewan pemakan tumbuhan dan daging? Manusia. Hewan ini hewan, bukan manusia. Tupai, salah. Yo. Lah, betul, yaitu beruang. Nah, beruang. Kemudian juga ada yaitu musang. Musang, ya. Musang itu bukan hanya makan tumbuhan dan daging, ya. Segala ngambang dimakan. Ada lagi yaitu tikus. Tikus ya. Tikus bisa makan tumbuhan seperti buah-buahan. Tikus juga bahkan bisa makan sabun. Pernah dimakan sabun? Pernah dimakan tikus sabunnya di rumah? Ya, kemudian ada tikus juga bisa makan pakaian. Baju kita juga bisa dimakan tikus. Ya, ini tikus ini hewan pemakan segala-galanya. Oke. Berikutnya yaitu setelah makan apa lagi? Peka terhadap rangsang. Ya, peka terhadap rangsang. Rangsang. Ya, disebut makhluk hidup ketika mereka peka terhadap rangsang. Contoh, misalnya aib Bapak cubit, kesakitan apa tidak? Kesakit, berarti aib sudah peka terhadap rangsang. Ya, jadi ketika kita disentuh, kita merasakan sesuatu itu kita sudah mendapat rangsang. Ada lagi yang paling terlihat adalah ketika kita menatap matahari. Kira-kira mata kita akan seperti apa? Akan kesilauan. Itu menunjukkan bahwa kita peka terhadap rangsang. Begitu juga hewan. Hewan ketika kita lempar pakai batu kemudian kena kepalanya, kira-kira sakit apa tidak? Sakit ya. Hewannya nanti bisa nangis berguling-guling. Itu berarti hewan peka terhadap rangsang. Lalu pertanyaannya, Pak, tumbuhan apa peka juga terhadap rangsang? Peka juga terhadap rangsang. Contohnya yaitu tumbuhan putri malu. Nah, ya, jadi sesuai dengan namanya, tumbuhan putri malu itu ketika kita sentuh menggunakan tangan atau menggunakan kaki kita, maka dia dengan sendirinya akan menguncup. Ya, dia seolah-olah malu sehingga disebut sebagai putri malu. Baik, inilah beberapa ciri-ciri makhluk hidup
yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Nah, sekarang Pak Nurjani mau tanya, kira-kira cicak itu tahu cicak? Nah, itu makhluk hidup apa bukan? Makhluk hidup. Ya, di mana cicak tinggalnya? Di dinding, ada di dinding, ada di plafon. Ya, itu tempat hidup cicak. Ya, cicak itu berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Kalau kita tidak mungkin bisa hidup di dinding. Kenapa cicak bisa tidak jatuh? Ada yang tahu? Nah, ternyata pada kaki cicak itu ada bantalan. Ada bantalan perekat seperti lem. Jadi walaupun cicak itu posisinya ada di atas plafon, dia tidak akan jatuh kecuali dia memang sengaja menjatuhkan diri atau dijatuhkan oleh orang lain. Tapi kalau jatuh sendiri dia tidak akan bisa, kecuali memang dia sengaja menjatuhkan diri. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Ya, lagu cicak-cicak di dinding. Ini Pak Nurjani perhatikan dulu lagunya. Ya. Ini lagu teks cicak-cicak di dinding. Sudah dilihat? Ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Pak Nurjani contohkan dulu ya. Contohkan dulu. Ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Siap? Oke ya, siap. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Bagus ya. Oke, diperhatikan lagu cicak-cicak di dinding. Sekarang Pak Nurjani tanya, pada lagu cicak-cicak di dinding itu ada berapa makhluk hidup yang ada di situ? Ada, yo coba siapa yang tahu? Ada berapa makhluk hidup di lagu cicak-cicak di dinding? Coba acung tangannya. Oke, Catherine berapa Catherine? 2. Coba sebutkan Catherine apa saja? Cicak dan nyamuk. Berarti di situ ada 2 makhluk hidup. Nah, sekarang Pak Nurjani tanya lagi. Coba dari lagu ini kalian sebutkan kata-kata yang menunjukkan di situ ciri-ciri makhluk hidup. Coba, apa ada yang tahu? Ciri-ciri makhluk hidup dari lagu itu. Tidak ada yang tahu? Oke, Pak Nurjani sebutkan. Ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, ini kata merayap. Merayap. Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Berarti dia bergerak. Itu adalah ciri-cirinya cicak dalam bergerak, caranya merayap. Kalau manusia kan ada yang pakai kaki, kalau burung pakai sayap, terbang namanya ya. Kalau cicak namanya merayap.
Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, ini bahasa ditangkap. Ditangkap. Nah, ditangkap ini kira-kira ditangkap pakai tangannya apa pakai mulutnya? Pakai apa Nana? Mulut. Berarti bukan ditangkap pakai tangan, tapi dia makan. Kalau ditangkap pakai mulut berarti dia makan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada lagu Cicak-cicak Diding. Ya. Nah, tahu itu ikan? Nah, ikan dan cicak itu mempunyai persamaan. Ya, persamaan dalam berkembang biak. Ikan dan cicak ternyata sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur ya. Cuma ada perbedaannya. Kalau cicak itu bertelur tidak sampai lebih dari 10, tidak sampai, cuma sekitar 6, 8. Tapi kalau ikan itu bertelur bisa sampai ribuan. Ya, bisa sampai ribuan. Misalnya 1000, bisa sampai 1000, bahkan bisa lebih. Ya. Nah, 1000. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih tulisan dari 1000 itu. Ini 1000 namanya apa namanya? Nama bilangan. Ini nama bilangan. Nah, sekarang kita akan menulis angkanya. Angka dari 1000 berarti 1000. Ini disebut sebagai lambang bilangan. Ya. Nah, diperhatikan ya. Kalau misalnya ini dibaca apa yo? 1234. Bagus. Ini namanya lambang bilangan. Ditulis 234. Nah, di dalam suatu bilangan itu ada tempat-tempat tertentu. Saya mulai dari paling ujung. Ini disebut sebagai satuan. Bagus. Yang 3 disebut sebagai puluhan. Yang 2 disebut sebagai ratusan. Ya, ratusan. Yang 1 berarti ribuan. Ya. Coba sekarang Pak Nurjani tunjuk, Catherine maju ke depan. Tuliskan 1227. Tulisan angkanya. Ya, ininya ditulis seperti ini. 1227. Betul. Tepat anak? Tenang dulu, tepat. Oke ya, ini sudah benar. Mana suaranya anak? Betul? Coba yang lain burkan. Burkan maju dulu. Coba ditulis 2300. 2300. Betul? Betul. Oke, baik. Berarti untuk lambang bilangan dan nama bilangan sudah paham ya. Nah, berikutnya untuk ini kira-kira dibaca apa ini? Yo. 3
Ini angka 4 menempati tempat apa yuk, bukan? Ratusan, betul? Betul. Sekarang coba Vivi, angka 5 menempati tempat apa, Vivi? Satuan, betul? Betul. Oke, Bapak coba lagi diubah. Ini dibaca lagi. Dibaca apa yuk? 4027. Udah. Ya, udah. Coba angka 7 ini menempati tempat apa, udah? Satuan. Tepuk tangan untuk udah. Udah ternyata bisa ya. Sekarang coba Rehan, angka 2 menempati tempat apa, Rehan? Apa? Kurang tanya? Apa adanya? Apa katanya, bukan? Satuan, betul ya Tuan? Salah yang betul apa anak? Puluhan. Wah, ternyata Mas Huda bisa ini. Puluhan ya. Sekarang angka 0 menempati tempat apa yuk, Sagina? Ratusan, betul apa salah? Betul. Angka 4 menempati angka ribuan. Ya, oke. Saya rasa sudah mengerti. Bapak akan membagikan soalnya ya. Sudah, pelajarannya sudah selesai. Jadi Bapak bagikan LKPD-nya. Ini Bapak bagikan LKPD-nya ya, sebagai bahan evaluasi. Langsung ada dijawab di angka yang sudah disediakan ya. Tuh, ibu mau ngambil ya. Tenang. Ya, ini bagikan kami jadi. Ya. Kasih nama di atas pojok kanan dikasih nama. Kasih nama ya, dikasih nama. Beri nama di atas. Ini ya, kasih nama. Silakan ditulis namanya. Nama. Ya, namanya ditulis.
Silakan duduk ke kursinya lagi. Mas Dimas sudah? Sudah. Oke, sudah. Duduk yuk. Duduk lagi ke kursinya Yolanda. Yolanda titik guru pada. Sudah? Baik ya. Itulah tadi beberapa pelajaran yang sudah Bapak sampaikan ya. Nah, dari pelajaran yang kita pelajari tadi ya Nana ya, kita tadi belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba sekarang sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup, ayo. Tumbuh, makan, kemudian peka terhadap rangsang. Ya, baik. Ya. Nah, nanti Pak Nurjani akan memberikan PR matematika. Ya, PR matematika. Nanti Bapak kirim ke grup WhatsApp-nya tentang soal dan juga video pembelajarannya. Paham? Paham? Ya, jadi dipastikan nanti malam itu harus dikerjakan karena besok harus dikumpulkan. Baik. Ya. Karena pelajarannya sudah selesai, semuanya sudah Bapak sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.